Mensyukuri kegagalan? Mengapa tidak? Halo everyone, my name is Gina Sonia Hoirunisa. Kalian bisa panggil aku Gina. Aku memiliki dua personality yang mungkin bisa dibilang normal-normal aja, tetapi aku juga dinamis dalam hal berbaur. Stop berpikir bahwasanya kegagalan merupakan akhir dari segalanya. No, salah besar. Terkadang memang kita merasa hidup berubah begitu cepat, terasa keruh, kusut, tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi pada akhirnya kita selalu menemukan jalan untuk kembali. Ya, salah satunya kita sering mengalami di mana keinginan tidak sesuai dengan apa yang telah kita harapkan, keinginan tidak sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan, keinginan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, keinginan tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Ya, exactly, mungkin kita sering mengalami ditikam oleh ekspektasi kita sendiri. Namun, bukan berarti kegagalan di sini merupakan akhir dari segalanya, melainkan kegagalan adalah hal yang lumrah dari setiap perjalanan. Mengapa? Karena bahwasannya berjalan pelan-pelan bukan berarti kita terlambat untuk mencapai suatu tujuan. Nah, bagaimana sih caranya agar kita bisa lebih legowo dan lebih berlapang dada dalam menerima setiap kegagalan yang telah terjadi pada diri kita sendiri? Tentunya aku di sini memiliki 3 trik untuk menghadapi dan untuk selalu belajar dalam menerima setiap hal baik ataupun hal buruk yang terjadi pada diri kita sendiri ketika mengalami kegagalan. Oke, yang pertama yaitu stop mengeluh dan perbanyak bersyukur. Terkadang kita selalu berpikir bahwasanya Mengapa harus kita? Mengapa selalu kita yang mengalami ini? Jawabannya hanya satu, bisa. Ya, exactly, kita harus bisa mengklaim diri kita bahwasanya kita bisa, kita mampu, kita layak, dan apapun yang kita mau patut untuk diperjuangkan. Stop untuk mengeluh, dan mengeluh. Sudah saatnya kita ganti diksi keluhan itu menjadi pelafalan kalimat syukur kepada Tuhan. Karena dengan memperbanyak bersyukur, kita bisa lebih legowo, kita bisa lebih menerima apapun yang terjadi pada diri kita, maupun itu hal baik ataupun hal buruk sekalipun. Oke, yang kedua yaitu fokus ke tujuan hidup. Nah, sebenarnya apa sih tujuan hidup kita selain beribadah di muka bumi ini? Ya, tentunya setiap orang pasti memiliki tujuan hidup yang berbeda. Dan begitupun dengan setiap prosesnya tidak akan sama, pasti berbeda ya meskipun berangkat dari garis start yang sama. Nah, dengan kita fokus ke tujuan hidup kita bisa lebih gampang mengevaluasi diri kita. Ketika kita mengalami kegagalan, apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki pada diri kita sendiri. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu stop membandingkan proses diri kita sendiri dengan proses orang lain. Mengapa orang lain lebih bahagia? Mengapa orang lain lebih sukses? Mengapa orang lain selalu memiliki semua hal yang kita inginkan? Tidak adilkah Tuhan kepada kita? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut sering sekali memenuhi isi kepala kita. Nah, jika kita tidak mengklaim diri kita untuk keluar dari zona itu, tidak akan ada ujungnya dan tidak akan merasa puas dalam menjalani hidup. Karena bahwasannya membandingkan diri dengan orang lain, membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya akan menimbulkan stres berkepanjangan. Dan kunci dari hal ini adalah untuk selalu bersyukur dan mengintrospeksi diri apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki pada diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah qadarullah, yaitu tidak mungkin Allah berkehendak tanpa ada penyebabnya. Dan tanpa aku sadari, ternyata setelah aku menerapkan beberapa mindset yang tadi, ternyata banyak benefit yang aku dapat. Aku bisa lebih semakin jatuh cinta kepada prosesku setiap hari, menoleransi setiap hal buruk yang terjadi, lebih memaafkan, lebih mencintai, dan lebih menghargai diri sendiri. Ya meskipun pada awalnya tidak enak sama sekali, tapi biarkan aku memberitahu kalian satu hal, bahwasanya kalian sangat berharga. Kita sangat berharga, dan sangat berharga. Dan aku juga sedang belajar untuk lebih bijaksana terhadap jalan yang aku pilih ya, walaupun terkadang masih bias dengan akal-akalan sendiri, tapi sekali lagi patut dicoba dan layak untuk diperjuangkan. Jangan takut gagal dan jangan lupa untuk memprioritaskan diri kalian sendiri. Mungkin itu saja, terima kasih. Iya, satu lagi, dan jangan lupa juga untuk selalu bersyukur. Tolong
Lihat sekeliling masih banyak hal-hal yang tak terlihat yang belum kita temukan. Tapi percaya setiap hal kecil yang terjadi di alam semesta ini sangat menggemaskan dan sangat menyenangkan sekali. Jadi ya terima kasih dan bye-bye.